warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah berdoa? Belum? Ya, silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya ya. Baik, Ibu absen dulu. Ainun Najib ada. Eka Rizkia Muhaimin masuk semua ya hari ini. Silahkan tugas kemarin yang ibu suruh membuat video tentang tes negosiasi, kalian kumpulkan di depan. Pas ya, ada 2 kelompok. Baik, Ibu hari ini akan menjelaskan tentang membedakan tes laporan hasil observasi dengan tes laporan tes deskripsi. Ada yang ingat tentang tes laporan hasil observasi? Ya, apa Mbak? Ya. Selanjutnya siapa lagi? Ya. Jadi, tes laporan hasil observasi adalah teks yang berisi melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan observasi. Tes deskripsi adalah gambaran atau pemaparan suatu teks yang memberikan gambaran suatu objek atau peristiwa yang berdasarkan hasil dari proses pengamatan. Tes deskripsi dan tes laporan hasil observasi sama-sama membahas sebuah objek. Misalnya tes deskripsi membahas tentang kucing, maka tes laporan hasil observasi membahas tentang kucing juga. Jadi yang dibahas dalam tes deskripsi hanya kucingnya saja. Sedangkan tes laporan hasil observasi jenis kucing secara umum. Paham ya mengenai tes deskripsi? Jika tidak paham, silahkan kalian tanyakan. Tidak ada. Baik, Ibu akan melanjutkan ke struktur tes laporan hasil observasi. Struktur tes laporan hasil observasi itu ada 2. Yang pertama, pernyataan umum, dan yang kedua, aspek yang dilaporkan. Pernyataan umum adalah pembuka atau pengantar mengenai hal yang ingin dilaporkan. Contohnya, rumput. Rumput adalah tumbuhan monokotil.
Daunnya berbentuk runcing, kira-kira panjangnya 5-10 cm. Nah, selanjutnya aspek yang dilaporkan merupakan bahasan tentang objek yang diamati. Contohnya, rumput juga bisa ditanam untuk membuat taman dan berfungsi sebagai karpet taman. Untuk membuat taman dan warnanya yang hijau menarik perhatian dan menyejukkan mata. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang struktur? Tidak ada. Baik, Ibu akan melanjutkan ke ciri-ciri tes laporan hasil observasi. Ciri-ciri tes laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama, menggunakan frasa nomina. Yang kedua, menggunakan verba relasional. Contohnya, ialah, merupakan, adalah, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan verba aktif. Contohnya, seperti bertelur, makan, minum. Paham ya? Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Bagaimana sih langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi? Yang pertama, kalian membuat judul. Kalian membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, membuat kerangka teks. Sebelum kalian lanjutkan, kalian itu membuat ancang-ancang seperti pengertian, strukturnya bagaimana, seperti itu. Nah, selanjutnya menyusun teks berdasarkan gagasan utama. Dan yang terakhir, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jadi, sebelum kalian kumpulkan, kalian teliti kembali penulisan pada teks tersebut. Bagaimana? Paham ya? Jika sudah paham, Ibu akan membentuk kelompok. Paham ya? Tidak ada yang ditanyakan. Baik, Ibu akan membentuk 2 kelompok. Sebelah kanan saya kelompok 1, sebelah kiri untuk kelompok 2. Silahkan melingkar berbentuk kelompok, kemudian Ibu akan menjelaskan tugasnya. Sudah berbentuk kelompok? Baik, Ibu akan menjelaskan tentang tugasnya. Kalian mencari tentang tes deskripsi. Terserah kalian mencari di mana. Kalian mencari di internet atau di buku, terserah kalian.
Kemudian kalian tentukan strukturnya. Ibu akan memberikan kertas untuk kalian jawab. Ini kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Bisa ya? Silahkan dikerjakan. Waktunya 20 menit ya. Baik, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Lembar jawabannya Ibu ambil ya. Kalian presentasikan di depan hasil kerjasama dari kelompok kalian. Silahkan untuk kelompok 2 maju ke depan atau mau diacak. Ibu yang nentukan ya. Silahkan kelompok 2 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Silahkan maju. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi, dalam menentukan struktur dalam contoh teks yang kalian cari, kalian sudah mampu untuk menentukan struktur pada teks tersebut. Jadi, Ibu jelaskan kembali tentang struktur tes laporan hasil observasi ya. Struktur tes laporan hasil observasi itu ada 2. Yang pertama pernyataan umum dan yang kedua aspek yang dilaporkan. Pernyataan umum adalah pembuka atau pengantar mengenai hal yang ingin dilaporkan. Contohnya rumput. Rumput adalah tumbuhan monokotil. Daunnya berbentuk runcing, kira-kira panjangnya 5-10 cm. Dan yang kedua, aspek yang dilaporkan adalah bahasan tentang objek yang diamati. Contohnya, rumput juga bisa ditanam untuk membuat taman dan berfungsi sebagai karpet tanam. Warnanya yang hijau menarik perhatian dan menyejukkan mata. Contohnya seperti itu ya. Ada yang ditanyakan mengenai tes laporan hasil observasi dan tes deskripsi sebelum Ibu akhiri? Tidak ada ya. Jika tidak ada, Ibu akhiri. Bagaimana? Tidak ada.
Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.